Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ibrani 6 ayat 4-6. Firman Tuhan mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sahabat Kristus, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh berita mengenai seorang artis yang memutuskan untuk meninggalkan iman pada Kristus, lalu kembali pada imannya yang lama. Kabarnya 12 tahun yang lalu, dia pernah menyatakan diri untuk mengikut Kristus. Dia pindah dari iman yang lama menjadi seorang Kristen. Dia merasakan damai dan ketenangan saat membaca Alkitab milik temannya. Namun beberapa waktu ini ada perubahan iman yang dia lakukan. Dia meninggalkan imannya pada Kristus. Alkitab juga mencatat bahwa orang yang meninggalkan Kristus disebut murtad. Bahkan dikatakan menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Padahal artis ini sering menyampaikan kesaksian, dan bahkan dia sempat membuat album nyanyian rohani. Firman Tuhan mencatat orang yang pernah diterangi hatinya. Anda dan saya tentu sudah diterangi hatinya karena mengalami pertobatan. Kemudian dikatakan yang pernah mengecap karunia surgawi. Bisa jadi dari antara kita pernah mendapatkan tuntunan yang bersifat supranatural, baik itu mimpi, penglihatan, mendengar suara Tuhan, mengalami hati yang diteguhkan melalui peristiwa tertentu, dan berbagai peristiwa supranatural yang lain. Kriteria berikutnya disebutkan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Bisa jadi Anda dan saya pernah mengalami peristiwa baptisan Roh Kudus. Kita bisa berbahasa roh, atau dimampukan oleh Tuhan untuk mengalami karunia Roh Kudus yang lain. Kemudian dilanjutkan kriteria yang berikutnya, yaitu yang mengecap firman yang baik dari Allah. Kita tentu sering mendengarkan firman Tuhan dari berbagai sumber. Ada banyak pendeta, pastor, atau hamba Tuhan yang terkenal, yang mudah kita dapatkan di media sosial. Mereka menyampaikan firman Tuhan dengan gaya mereka dan dengan cara yang tidak sulit untuk kita dapatkan, baik di YouTube maupun Instagram atau berbagai sumber yang lain. Kriteria berikutnya disampaikan juga, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Tidak dipungkiri ada juga orang-orang yang memiliki penglihatan tentang masa-masa yang akan datang, memiliki penafsiran yang baik tentang kehidupan akhir zaman dan kehidupan di masa sesudah kematian. Tentunya kriteria-kriteria tersebut menjadi bagian pada orang-orang yang dewasa rohaninya, atau minimal pada orang yang sedang bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Mohon maaf, sharing firman Tuhan ini pun bukan ditujukan pada Anda yang masih Kristen baru, Kristen anak-anak, atau Kristen yang hanya berkutat pada berkat dan mujizat. Bukankah kita masuk dalam kriteria pengikut Kristus yang bertumbuh dalam iman? Sekali lagi, kriterianya yaitu yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Anda dan saya bukan lagi Kristen yang baru atau Kristen anak-anak. Sekalipun demikian,
Berbagai tanda kedewasaan itu tidak menjamin kuatnya iman seseorang pada Kristus. Ada banyak orang yang awalnya setia pada Tuhan, aktif pelayanan, kemudian akhirnya jatuh bergelimpangan. Sharing firman Tuhan ini pun tidak bermaksud mengajak kita untuk menuding siapapun, namun justru mengajak kita untuk mengoreksi diri sendiri, menuding pada diri kita sendiri, sejauh mana kuat langkah kita berjalan mengiring Tuhan. Sahabat Kristus, mengikut Tuhan Yesus itu perlu komitmen atau keputusan yang kuat. Ikut Tuhan Yesus bukan semata supaya dapat berkat, mujizat, atau pengalaman supranatural. Bukankah Raja Salomo yang pernah 2 kali ditemui oleh Tuhan pun akhirnya murtad juga? Yesus yang kita sembah ini terlalu berharga dan terlalu mulia untuk ditukar oleh apa dan siapapun. Dia terlalu indah untuk ditukar dengan pengajaran apapun. Dia terlalu istimewa untuk ditukar dengan manusia tercantik, tertampan, atau yang kaya sekalipun. Kalau melihat media online, sedih rasanya melihat satu persatu artis meninggalkan iman pada Yesus. Oleh karena perlakuan mereka pada kekristenan hanya sebagai agama, dan Yesus hanya diperlakukan sebagai simbol agama saja. Tapi sebenarnya, Yesus yang kita sembah lebih berharga dari sekedar sebuah agama. Dia adalah harta terindah, harta karun yang tersimpan yang layak untuk kita temukan. Hari ini mari kita koreksi. Bagaimana kita memperlakukan Yesus dalam hidup kita? Adakah kita memperlakukan dengan istimewa atau biasa saja? Dia layak untuk kita tempatkan pada posisi yang termulia. Kalau sudah demikian, kita tidak akan tega untuk murtad, tidak akan mau meninggalkan Yesus. Sebab Yesus bukan simbol agama. Dia adalah kekasih jiwa kita yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sharing firman Tuhan yang boleh kami terima, kiranya boleh menjadi kekuatan yang baru dalam pengiringan kami mengikut Engkau. Kiranya menjadi bahan bakar yang baru dalam kami berjalan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam kami berjalan mengikut Engkau ya Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami kecewa, kami jatuh bangun, kami bahkan sempat menukar Engkau dengan manusia, dengan harta, atau dengan jabatan, sehingga kami meninggalkan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami. Dan hari ini kami mau berkata, kami mau komitmen mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kami, mengikut Tuhan Yesus sampai kami Tuhan panggil pulang, mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Dan biarlah ini boleh menjadi komitmen kami yang kuat. Apapun boleh terjadi, apapun boleh menimpa kami, tapi kami tidak akan kehilangan komitmen kami. Berjalan dengan kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa memulai hari ini dengan langkah iman yang kuat bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Berkat-Mu, kebaikan-Mu kiranya menopang kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jadikan Kristus sebagai pribadi yang berharga dalam hidup kita, lebih dari apa dan siapapun. Jangan pernah murtad. Salam dari saya, Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.